Yuzi'u nyukupi, apa maun banyu, aw salah satu ahjarin, atawa telu piro-piro watu, yungki sing bersihakan wong biha kelawan watu, biha kelawan salasu ahjar, ainan ing kahanan, wasunna lan den sunakan apa al itaru gawe ganjil. Maksudnya apa? Cukup istinja itu apa istinja? Kemarin tuh membersihkan tempat keluarnya kotoran dari najis. Istinja itu apa? Istinja itu membersihkan tempat keluarnya kotoran dari najis. Kemarin sudah diartikan talwisu farjin, terus jadi yang itu dulu ya, talwisu farjin mujibus tinjai, sesuatu yang kotor atas dulu, talwisu farjin mujibus tinjai, sesuatu yang kotor yang keluar dari kemaluan itu mewajibkan istinja. Ulangi, sesuatu yang kotor yang keluar dari kemaluan itu mewajibkan istinja. Istinja itu apa? Istinja itu membersihkan tempat keluarnya kotoran dari najis. Membersihkan tempat keluarnya kotoran, membersihkan tempat keluarnya kotoran dari najis, itu namanya istinja atau cebok. Ini keluar kotoran apa? Contoh, ya, keluar kotoran kan kencing, ya, kemaluan ini keluar kotoran, terus kita siram, ini namanya istinja, atau dengan batu, atau dubur keluar kotoran, kita bersihkan, sucikan, namanya istinja. Tapi kalau tangan kena najis, kita siram, bukan istinja namanya, karena bukan tempat keluarnya kotoran. Jadi lain istinja dengan apa? Ijalatun najasah. Awas. Jadi kena kotoran, kena cipratan, kena najis, kakinya, tangannya, ayo istinja, ya bukan. Ya, jadi istinja khusus apa? Khusus membersihkan tempat keluarnya kotoran. Makanya nulisnya semangat yang ngerti, jadi supaya ngerti dari pondok bisa membedakan mana istinja, mana ijalatun najasah. Dalam pondok 3 tahun nggak ngerti istinja, ya istinja, ijalatun najasah ya sama aja, ya nggak ada perbedaan istilah tobitnya. Jadi apa tadi? Talwithu farji mujibus tinjai wa sunna bil ahjari tsummal ma'i. Sesuatu yang keluar, sesuatu yang kotor yang keluar dari kemaluan itu mewajibkan istinja.
Apa namanya istinja? Membersihkan tempat keluarnya kotoran dari najis, membersihkan tempat keluarnya kotoran dari najis, dan sunnah beristinja bil ahjar, dan sunnah beristinja dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Dan sunnah beristinja dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Jadi bukan hanya dengan air istinja, itu bisa juga dengan batu. Di sini apa tadi? Nanti ada dua pilihan di bawah yuzi'u, ya. Yang penting sudah tahu dulu. Dan sunnah beristinja dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Jadi ini keutamaannya. Batu terus air. Di sini kita akan yuzi umaun aw salasu ahjar. Cukup istinja itu dengan air saja. Aw salasu ahjar. Aw salasu ahjar, ahjarin nanti apa? Atau telu piro-piro watu, ahjarin. Ulangi, cukup istinja itu dengan air saja, anak saja ya. Atau dengan 3 batu yungki yang bisa membersihkan biha ain, yang bisa membersihkan benda najisnya. Wa sunnal itar, pertama ini dulu, yuzi umaun aw salasu ahjar yungki biha ainan wa sunnal itar. Yuzi umaun aw salasu ahjar, yuzi'u nyukupi apa maun banyu aw salasu ahjarin atau telu piro-piro watu yungki sing bersiakan wong biha kelawan salasu ahjar ainan ing kahanan benda wa sunnah lan desunakan apa al itaru gawe ganjil. Maksud daripada yuzi'u maun aw salasu ahjar apa? Cukup, berarti boleh milih. Cukup istinja itu dengan air saja, boleh milih dengan air saja. Dengarkan, tulis, dengarkan, tulis. Cukup istinja itu dengan air saja, boleh milih dengan air saja. Aw salasu ahjar, atau dengan 3 batu, atau dengan tiga batu. 3 batunya yang bagaimana? 3 batunya yungki biha ainan, atau dengan 3 batu yang bisa membersihkan benda najisnya, yang bisa membersihkan benda najisnya. 3 batu ini harus yungki apa? Yungki biha ainan, 3 batunya yang bisa membersihkan benda najis. Jadi airnya sudah, kalau zubur ya, airnya sudah hilang. Apalagi kalau kubur, air kencingnya sudah bisa ke
rata, keratai apa namanya, ngusapnya pakai batunya, ngeroknya pakai batunya, dan juga airnya sudah hilang. Kalau 3 kali belum hilang, maka harus ditambah 1 kali lagi. Harus ditambah 1 kali, 3 kali wajibnya. 1, 2, 3 yang meratai dan yang menghilangkan air. Kalau 3 kali, perhatikan, Yowana, ini ngaduk. Kalau 3 kali masih sisa, masih ada, perhatikan, masih ada, maka harus ditambah 1 kali, jadi 4 kali. Kalau 4 kali berarti genap. Di sini ada kata-kata wasunnah itar. 3 kali tadi wajib. Kalau belum bersih tambah sekali jadi 4 kali. Terus ada kalimat wasunnah itar. Maksudnya apa? Wasunnah itar. Nah, setelah 4 kali kan genap. Tadi wajibnya 3, belum hilang, wajib 1 lagi, 4 baru hilang, sunnah itar, tambah 1 kali lagi supaya mendapatkan ganjil. Paham? Itu maksud daripada wasunnah itar. Itu surahnya, gambarannya, contohnya. Jadi apa tadi? 3 kali belum bersih, maka ditambah sebersih. Ternyata bersihnya keempat. Bersihnya keempat. Maka ditambah 1 kali lagi supaya ganjil jadi 5. Itu maksud daripada wasunnal itar. Kalau 4 saja sudah bersih cukup. Tapi supaya mendapatkan sunnah 5 masih kotor, tambah 6 bersih, maka ditambah 1 lagi jadi 7. Terus 3 kali nggak bersih, tambah sekali lagi jadi 4 bersih, ditambah sekali lagi untuk sunnah kan ganjil ya. 4 nggak bersih, tambah ke 5 bersih cukup. 5 baru bersih, tambah 1 kali lagi 6 sudah bersih, tambah 1 lagi enggak, tambah untuk sunnah. Kalau bersihnya pas genap, diganjilkan. Walau bi'atrofin, senajan kelawan viro-viro pucuke watu, salah satin kang telu hasil ovo ingko bersihaken. Walau bi atrofin, senajan kelawan viro-viro pucuke watu salah satin kang telu hasil ovo ingko bikulli mashatin, kelawan saben-saben usapan lisa iril bahalli, maring sekarine iku panggonan, maring sekarine iku panggonan. Walau bi atrofin salah satin hasol bi kulli masatin lisa iril mahal. Jadi sudah ditulis cukup istijah itu dengan air saja atau dengan 3 batu yang bisa membersihkan benda najisnya. Terus tambahan terusan walau bi atrofin,
atau satu batu walau biatrofin, ini maksud daripada walau biatrofin, atau satu batu yang mempunyai salasatin, atau satu batu yang mempunyai 3 ujung atau 3 sisi. Salah satu yang hasob bikul masatil isairil mahal, yang mempunyai 3 ujung atau 3 sisi, yang bisa membersihkan semua tempat, yang bisa membersihkan semua tempat yang terkena najis. Yang terkena najis. Ulangi. Atau satu batu yang mempunyai 3 ujung, 3 sisi, yang bisa membersihkan semua tempat yang terkena najis. Tuh, berarti syaratnya bersuci dengan batu itu harus dengan 3 batu. 3 batunya yang bisa membersihkan. Berarti yang kasar. Kalau batu halus ya susah membersihkannya. Batunya batu halus, ya. Batu setelah diolah tuh, atau batu gargajian, batu alam ya. Daerah barat itu ada kan batu-batu yang halus yang nggak bisa yang nggak bisa membersihkan, tidak mencukupi. Di sini pada ada yungki biha, nggak bisa. Jadi batunya batu kasar. Jadi kamu jangan pusing-pusing kalau tidak ada air. Ya, di jalan, tapi jangan kencing berdiri di jalan, kelihatan orang, di semak-semak. Terus jangan nanti ada syaratan-syaratannya, adab-adab kencing atau buang air besar di luar. Dengarkan. Soalnya ini pasti namanya orang itu qadil hajat, iya kan? Nah, ini supaya darurat-darurat dicontohkan, ya. Darurat-darurat dicontohkan. Jangan bingung-bingung, ya. Gak ada air, sudah ngaji, masa nggak bisa? Sudah ngaji, masa bingung? Ya. Jangan kencing, langsung tutup lagi. Akhirnya najis semua. Nggak boleh. Hati-hati. Najis itu harus segera dihilangkan, harus segera disucikan. Apa tadi? Satu batu yang mempunyai 3 ujung atau 3 sisi. Kalau tidak batu, nggak ada satu batu, tapi mempunyai 3 ujung atau 3 sisi. Sebelah sini bisa dipakai, sebelah sini jangan yang sudah dipakai lagi. Ya, ini buat hilang 1 rata, 2 rata, 3 rata, ya sudah cukup. Jangan bingung, ya. Kita harus sesuai dengan syariat. Di sini juga ada kalimat bikuli masatin lisa idil pahal, ya. Kelawan sebut-sebut usapan bisa iri mahal maring sekarine iku panggonan. Jadi setiap usapan, setiap batu harus meratai. Ini maksud daripada lisa irul mahal, harus meratai tempat najis itu. Contoh ini ini dubur. Perhatikan. Ya, ini batu, ini dubur segini. Jangan kita
sebelah nanti sebelah batunya tidak rata. Contohnya gimana? Apa namanya tadi? Ini dubur ya, ini 3 batu misalkan, jangan sebelah sini. Nutupi sebelah sini, sebelah sini. Setiap satu harus rata. Satu, kedua, ketiga. Kalau 3, sebelah sini 1, sebelah sini 2, sebelah sini 3, nggak boleh. Ya, paham? Ngerti? Ya, kencing, jangan setengah batu ini, setengah batu ini. Jadi harus semua, 1 batu, 2 batu, harus rata. Lisairil mahal. Paham? Ya, ngerti? Ngerti lu? Paham? Itu syaratnya. Terus apa tadi? Wasunal itar itu apa? Disunahkan mengusap dengan bilangan kan? Ganjil. Itu tuh maksudnya begitu ya tadi itu ya. Isair mahal, awas. Nanti kalau apa namanya hari malam Senin itu jangan sampai disia-siakan. Ya, sudah ditulis yang ketinggalan. Nanti akmal. Nih. Jadi apa? Diperhatikan, soalnya ini masalah istinja wajib. Ngerti? Ya. Karena miftahus sholat at-tuhur, kuncinya sholat itu bersuci. Kalau kita tidak ngerti bersuci, ya sholatnya tidak benar, tidak diterima. Sedangkan sholat itu hukumnya wajib, iya kan? Ya, tahan. Kalau sholatnya nggak memenuhi syarat dalam menghilangkan najis, oh ini makanya harus diperhatikan, harus diingat-ingat, harus mengingatkan sama teman. Kalau ada najis apa, selanjutnya warsartu la yajifu kharijun wala yatra'u khairuhu walan yantakila. Wa syartu utawi syarat istinja nganggo hajar batu. Wa syartu utawi syarat istinja nganggo hajar ikula yajifu ora garing apa kharijun perkara sing metu, yakni najis sing metu. Apa kharijun perkara sing metu, yakni najis sing metu. Wala yat ro'u dan orang anyar teka. Wala lan orang anyar teka, wala yat ro'u lan orang anyar teka apa ghayruhu liyane kharij. Kharij apa? Perkara sing metu, yakni najis sing metu. Wala yatra'u
lan ora anyar pekak apa ghairuhu liyane kharij yakni najis sing metu wala yantakila lan ora pindah apa kharij walan yantakila lan ora pindah apa kharij. Syarat beristinja dengan batu ialah sesuatu yang keluar dari kemaluan itu tidak kering. Ya, tidak kering. Terus wala yatra'u, tidak kejatuhan najis, wayuruhu, tidak kejatuhan najis lain. Wala yantakila, dan tidak berpindah dari tempat keluarnya kotoran tersebut. Walan yantakila, dan tidak berpindah dari tempat keluarnya kotoran tersebut. Jadi kalau sudah kering, ya nggak boleh dengan batu, harus dengan air. Dan tidak ada kejatuhan najis lain. Ya. Terus dan tidak berpindah dari tempat keluarnya kotoran tersebut, masih dalam tempat, tidak berceceran. Ya. Kencing, ya sudah, cuma tidak pindah dari tempat kotorannya keluarnya kotoran tersebut. Ulangi. Dan tidak berpindah dari tempat keluarnya kotoran tersebut. Kalau ini tempat kencing, terus nyiprat ke sampingnya, ke sini, ini kan tempat kemaluan. Ada yang nyiprat ke sini, apalagi ke kaki nyiprat. Yang nyipratnya itu bukan di istinja dengan batu, nggak boleh, harus dengan air yang nyiprat samping-sampingnya. Atau ini belaratan, nanti belaratan, berceceran, bukan di sini lagi, ya, bukan hanya sekedar di ujungnya aja sudah belaratan air kencingnya, belaratan ke samping-sampingnya, bercecer, ya sudah, jangan dengan batu, paham? Jadi kalau buang air besar, terus ke kaki, yang di kakinya ada yang nyipatan, nggak bisa nggak pakai batu, nggak bisa dengan batu, harus dengan air. Ya, harus dengan air kalau berpindah atau berceceran. Berarti istinjanya dengan air. Kalau pindah ke kaki atau sekitarnya, duburnya, ke pantatnya, berceceran, nggak bisa. Ya, berarti harus masih di tempat, hanya keluar dari tempatnya aja. Tidak berpindah dari tempat keluarnya kotoran tersebut. Wa nadbu fil bida ila mustaqbila aw mudbiran wa haramuhu fil fala. Wa nadbu utawi sunahe sunah apa? Sunah nganggo qadil hajat, orang yang buang hajat. Iku sunah-sunahnya orang yang buang wajat. Wa nadbu utawi sunahe liqadil hajat sunahe nganggo wong sing buang hajat. Apa sunahnya? Fil bina'i. Nah, ini
dohire iki dadi hal fil bina'i. Dohirnya jadi hal, jadi hala kaunihi fil bina'i. Jadi maknanya hale tetep ing dalam bangunan. Jadi fil bina'i dohire iki dadi hal, yakni hala kaunihi fil bina'i, maknanya hale tetep ing dalam bangunan. Iku la mustaqbilan. La mustaqbilan. Iku la mustaqbila apa mau? Ai la yakunu mustaqbilan. Jadi ikulah mustaqbilan, ai la yakunu mustaqbilan. Ikulah mustaqbilan, ai la yakunu mustaqbilan. Iku ora ana sapa wong, iku wong sing madhep kiblat. Itu maknanya. Iku ora ana sapa wong, iku wong sing madhep kiblat. Ay la yakunu mustaqbilan. Al-mud biron. Atau wong sing nguri kiblat. Wa harramuhu, lan ngaramakan sapa ulama ing kulan minal istikbar lan istidbar. Wa harramuhu lan ngaramakan sapa ulama ing kulan minal istiqbal lan istidbar. Jadi ngaramakan sapa ulama ing apa? Ing ngadep kiblat atau belakangnya kiblat, ngadep kiblat atau belakangnya kiblat. Fil fala ing dalam arah-arah atau di tanah lapang, di selain tempat yang digunakan untuk istinja. Jadi sunahnya atau adabnya bagi orang yang mendatangi hajat, baik buang air besar atau buang air kecil, ini perlu penting ini supaya ada pahala ya, ada pahala dalam menggunakan apa, melakukan qadul hajat. Jadi qadul hajatnya berpahala, qadul hajatnya nambah naik derajat, bukan hanya najis-najis, bukan hanya kotor-kotor, bukan hanya bau-bau, tapi ada nilai pahalanya. Karena apa? Karena sesuai dengan adab, harus disiapkan. Hiron. Wa nadbu fil bina, sunnah bagi orang yang mendatangi hajat di dalam bangunan untuk tidak menghadap kiblat la mustaqbilah, untuk tidak menghadap kiblat. Al-mud. Ya. Mana tadi? La mustaqbilan au mudbiran wa haramuhu fil falak. Sunnah bagi orang yang mendatangi hajat di dalam bangunan. Nah, ini di dalam bangunan. Di dalam bangunan itu maksudnya apa? Di dalam tempat yang disediakan untuk buang hajat. Itu untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi kalau bikin WC itu jangan
menghadap atau membelakangi kiblat sebaiknya, adabnya. Tapi kalau sudah jadinya begitu ya sudah. Kalau di kamar mandi atau di tempat yang umumnya digunakan itu tidak haram, tapi adabnya nanti kalau mau bikin kamar mandi di rumah, WC-nya jangan sampai membelakangi atau menghadap kiblat. Wa haramuhu fil fala, dan haram menghadap kiblat atau membelakanginya jika berada di tanah lapang. Dan haram menghadap kiblat atau membelakanginya jika berada di tanah lapang. Jadi kalau di tanah lapang jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Di kebun-kebun, di sungai, pokoknya di tempat yang terbuka di luar daripada tempat buang hajat. Kecuali kamu bikin satir, bikin penutup, ya kayak di kampung-kampung tuh di atas sungai, tapi nanti ada penutup, ya kan? Penutupnya pakai kain, ya, pakai terpal, biar berasal-asalan. Yang penting ada satir. Kalau di kebun, ya jadi kita kasih penutup, pakai penutup atau penghalang. Jadi penghalangnya ya seginilah, duduk terus ada seginian kira-kira. Duduk segini, kayak kamu duduk segini, ya. Kasih kain dah, atau dami gawe mono lho. Kepengen buang hajat ning sawah, atau ning belakang atau balik pohon, tapi pohonnya jangan pohon yang nanti berbuah, ya. Wala bimain, lan ora ing dalem banyu. Rokidin sing menang. Wala mahab watata, wala mahab lan ora ing panggonan nyupe angin, lan ora ing panggonan nyupe angin. Wa tahta musmirin, lan ora ing dalam ing sore wit-witan sing uwo. Maksudnya sing ngetop na uwo. Wa tahta musmirin, lan ora ing dalam ing sore wit-witan sing ngetok nang uwo berbuah. Wasuk bi lan bolongan atau leng. Wa syarab dan syarab, leng bolongan cilik, syarab bolongan panjang. Subbi bolongan leng, ini leng arti leng. Wa syarab bolongan panjang. Apa maksudnya? Dan sunnah tidak mendatangi hajat di air yang tenang atau air yang diem. Dan sunnah tidak mendatangi hajat di air yang tenang, di air yang diem. Wala mahab, di tempat berembusnya angin, di tempat berembusnya angin.
wa tahta musmir, wa tahta musmirin, wa thukbi wa syarobi, wa thukbi wa syarobin. Apa tadi? Di tempat berembusnya angin, mahab. Wa tamusmirin, wa tahta musmirin, di bawah pohon yang berbuah. Wa thukbin, di lubang leng. Wa syarob, wa syarobin, leng panjang. Ini adab-adab ketika buang hajat. Jangan pertama di air yang tenang atau air yang meneng. Hukumnya gimana? Hukumnya kalau sedikit air diamnya itu maka haram. Kalau sedikit air diamnya itu maka haram. Kenapa? Ya bikin najis, ya kan? Ya. Kalau banyak, khilaf bainal fuqaha. Nah, ini lihat bah. Ya. Kalau banyak, khilaf bainal fuqaha. Ada yang mengatakan tidak apa-apa karena tidak bikin najis. Tapi makruh karena apa? Mustaqdar. Ya, ada yang mengatakan haram. Khilaf bainal fuqaha. Jadi kencing, buang air besar di tempat yang airnya diem, di tempat yang airnya meneng, itu hukumnya kalau sedikit haram karena kalau sedikit kena najis bikin najis. Kalau banyak, airnya banyak, yang lebih daripada 2 kolah atau sampai 2 kolah, khilaf bainal fuqaha. Ada yang mengatakan tidak apa-apa karena tidak bikin najis, tapi makruh. Kenapa? Karena mustaqdar. Ada yang mengatakan haram. Jadi lebih baik jangan dibalong. Ya, airnya banyak kan ya? Ya. Wala mahab, ya jelas. Wala mahab, di bawah pohon yang berbuah. Buahnya rigel pada kotor. Di sini dikatakan walaupun bukan waktunya berbuah. Catat, walaupun bukan waktunya berbuah, tetap makruh. Sunnah jangan di situ. Wasukbi, pan bolongan, leng, wasyarab, begitu juga yang panjang. Kalau leng itu, kalau kecil kita kencingi, nanti hayawan kecil mati. Kalau besar, yang ada di leng itu hayawan besar, nanti kita yang celaka, ya. Kalau kecil dia yang celaka, kalau hewannya besar kita yang celaka, berarti bahaya, mencelakakan. Ya. Oh, kamu jalan-jalan kencing, wah ada lem, mau dikencingnya aja, ada semut pada mati gara-gara banjiran kamu, atau ketutup, nggak boleh. Ya. Sunahnya begitu, adabnya begitu. Nah, kamu kamar mandi di sini, perhatikan, ya. Kamu kamar mandi di sini, selain WC ada solokan air, ya. Ada solokan air.
Nanti solokan air karena jari-jarinya ya. Yang apa namanya? Mengurungkan stainless ya. Itu gimana? Termasuk lem bukan? Kila dikatakan termasuk dalam wasukbi. Dalam syarah Nasai, ya kalau tidak salah, dalam kitab syarah Nasai. Jadi apa tadi? Tempat buang air di WC, bukan WC-nya, tempat buang air itu termasuk. Jadi jangan kencing di situ, karena dalam syarah Nasai disebutkan termasuk. Ya, kalau nggak salah termasuk daripada wasukbi wasyarab, wasukbi bolongan. Jadi jangan kencing di situ. Ada sahabat yang disebut Sayyidul Khadraj masuk kamar mandi meninggal. Masuk kamar mandi meninggal. Sahabat Nabi. Pada sahabat lain pada bingungin gimana masuk kamar mandi hamam meninggal. Terus ada hatif. Hatif itu suara tanpa rupa atau jin yang mengatakan nahnu qatalna Sayyidal Khadraji, ya, bikin syair yang kurang lebih begitu. Nahnu qatalna Sayyidal Khadraji. Sahabat, oh, mungkin nginjek jin atau apa namanya melukai jin, dibunuh sama jin. Ada hatif nahnu qatalna Sayyidal Khadraji. Kamu sakti apa? Sahabat saja bisa apa? Kena begitu. Nah, jadi awas, dileng-leng. Apa namanya, apalagi kamar mandi itu tempatnya jin. Tempatnya jin. Jin itu kalau tersakiti, hampir ada yang mati dengan tingkah kita, seperti buang air panas di kamar mandi. Itu larangan itu bagi thalabul ilm. Jangan di kamar mandi, di tempat biasa aja harus nyebut nama Allah, bismillah, bismillah, ya. Kenapa? Kesiram sudah, jinnya kesiram sudah, jinnya nakal, ya habis. Bukan. Awas, ini mengingatkan atau cerita sahabat apa? Sayyidul Khadraj sebutannya. Ini jangan sampai mengatakan berarti sahabat matinya buruk. Tidak. Sahabat itu orang-orang adil. Ini memperhatikan supaya kamu hati-hati, ya, kasih tahu orang tua, adiknya, jangan sampai diusili para jin jahat. Apalagi di kamar mandi, di leng-leng, di semak-semak, di sawah-sawah, kalau jalan, kalau buang barang-barang, hati-hati. Saya tahu bapaknya yang suka ke kebun apa, ya. Nah, ini cerita aja kan, muridnya Said Alawi yang nggak sengaja apa membunuh anaknya jin. Akhirnya apa? Akhirnya jinnya selalu ganggu, selalu beri apa, bikin penyakit. Setelah
apa namanya, seorang wali di apa, diketahui itu jinnya itu dendam dengan apa, dengan perlakuan orang tersebut yang menyakiti atau membunuh anaknya jin. Akhirnya sampai apa? Sampai meninggalnya. Coba perhatikan. Oh, jadi sakit apa-apa, betul. Awas, ini tuh, ini ngedak jin mungkin tuh. Maju orang ngedak jin, abot bisa bocah langsung tarik, bro. Akhirnya itu selesai. Untung dicekek tuh. Jadi bismillah, maju kamar mandi. Ya, alhamdulillahilladzi apa? Bismika Allahumma apa? Apa betulnya? Alhamdulillah, minal. Saya kan mau tidur kamar mandi. Ya, saya pasti pengen tidur kamar mandi. Tepatnya jin ya, di tempat markas tidur, ini nambah kesurupan. Allah ma'ahya wa amut, ya, ngumpet.